Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini video tentang rencana pembelajaran semester bisa dilanjutkan lagi, yang kalau di RPS itu nanti ada di kolom metode pembelajaran. Pada video sebelumnya kita sudah diskusi topik-topik metode atau strategi pembelajaran ini dalam 3 video sebelumnya. Yang pertama, video tentang kelebihan dan kelemahan ceramah dan bagaimana tips-tips untuk meningkatkan ceramah supaya menjadi ceramah yang tidak normatif. Kemudian video kedua tentang strategi atau metode pembelajaran. Dulu diskusi tentang nol ceramah di RVS maupun di standar proses pembelajaran kita. Dan video yang ketiga terkait dengan metode pembelajaran adalah video tentang why active learning. Pada video kesempatan ini yang keempat, di bagian metode pembelajaran kita akan diskusi tentang bagaimana praktiknya metode atau strategi pembelajaran aktif itu, dan bagaimana nanti kita mengisinya di kolom RPS atau rencana pembelajaran semester kita. Tapi sebelumnya mohon saudara-saudaraku, terutama saudara-saudaraku yang dosen-dosen non keguruan juga yang keguruan, untuk subscribe channel ini, like setiap videonya, beri komen di kolom komentar, dan share kepada yang lain agar videonya bisa lebih luas manfaatnya. Saudara-saudaraku, bagaimana active learning? Bagaimana pembelajaran aktif itu diterapkan? Bagaimana langkah-langkahnya pada kesempatan ini? Dan nanti akan ada video-video lain tentang praktik-praktik active learning, terutama yang daring dulu, karena kita masih dalam suasana daring ini. Mungkin juga akan ada dalam kelas-kelas luring yang akan saya tampilkan di channel Roni Ismail ini. Poin pertama tentu tentang bagaimana active learning itu. Kita harus bangun mindset dulu seperti video-video sebelumnya untuk say yes to active learning and say no to passive learning, to lecturing, ceramah. Katakan tidak ke ceramah normatif dalam proses pembelajaran atau standar proses pembelajaran kita di kelas yang luring maupun yang daring. Kenapa? Karena hal itu sesuai dengan karakteristik standar proses pembelajaran di pendidikan tinggi yang harus berpusat pada mahasiswa, harus kolaboratif, harus efektif, harus tematik, harus kontekstual, harus saintifik, harus interaktif, harus holistik, dan harus interaktif yang namanya berujung pada paradigma pembelajaran aktif atau active learning. Ada banyak buku tentang pembelajaran aktif atau active learning dan langkah-langkahnya di situ. Saya pada kesempatan ini akan memperlihatkan langkah-langkah strategi pembelajaran aktif, kurang lebih 25 strategi pembelajaran. Misalnya yang pertama, bingo. Bingo kalau di workshop kami biasa kami pakai untuk kenalan. Dengan langkah-langkahnya seperti ini. Jangan lupa di setiap proses pembelajaran dimulai dengan tentukan topik dan diakhiri dengan klarifikasi. Ini diskusi. Ini juga minta mahasiswa mengisi bingo, berarti ini mahasiswa. Ini dosen. Ini dosen. Ini mahasiswa. Ini mahasiswa. Mahasiswa banyak terlibat aktif. Kemudian guided learning bisa kami pakai untuk filosofi mengajar dalam workshop kami. Sama, awalnya tentukan topik, kemudian yang terakhir klarifikasi. Di sini proses mahasiswanya. Itu juga di yang lain, perception student have, teman-teman saudara-saudaraku, tentukan topik,
klarifikasi, dan ini proses mahasiswa. Ada di video selanjutnya yang akan saya praktikkan, akan saya sharing di Roni Ismail Channel ini, bagaimana strategi pembelajaran perception student have saya praktekkan di kelas daring. Mohon ditunggu. Dan brainstorming juga sebagai strategi. Keempat, yang kelima, konsep map juga bisa digunakan sebagai strategi mengajar. Inilah contoh kami di kelas mempraktikkan strategi pembelajaran aktif dengan mahasiswa saya. Mereka membuat peta konsep secara berkelompok, kemudian mempresentasikannya ke kelompok yang lain, sehingga terjadilah diskusi dan dialog yang sangat menarik. Ini contoh konsep map yang dibuat oleh mahasiswa. Dan ada juga strategi do it yourself, tentukan topik, dari pengantar, dari contoh, kita masih mengerjakan, kemudian klarifikasi. The drafting guide dalam workshop biasanya kami pakai untuk merumuskan CPMK dan sub CPMK, selalu dimulai dengan tentukan topik dan diakhiri dengan klarifikasi. Teaching feedback. Yang ke-8. Yang ke-9, fokus group discussion, sewaktu mendiskusikan kelebihan dan kelemahan ceramah. Dengan langkah-langkah seperti ini, tentukan topik bagi kelompok, beri tugas berbeda untuk setiap kelompok. Ya, setiap kelompok harus berbeda. Ini yang plus misalnya, ini yang minus. Ini kelebihan, ini kekurangan. Mereka fokus di persoalan masing-masing. Elisitasi jawaban kelompok. Nah ini dia, ajak mahasiswa menyimpulkan dan klarifikasi. 10 active sharing knowledge dalam workshop kami pakai untuk intro to active learning. Ada yang ke-11 yang disebut power of two untuk persoalan-persoalan problematik. Mereka pasangan dulu. Kemudian elisitasi. Beri tugas individu, think, pasangkan, share, dan diskusi kelas besar, kemudian klarifikasi. Information sheets. Ini yang sering kita gunakan, tentukan topik, bagikan pertanyaan, bagi kertas, diskusi kelas besar, klarifikasi. Nanti akan ada di video satu persatu. Tentukan topik, ini Great Wall Painters, salah satu trainer kami, Profesor Blumen yang menemukan ini. Klarifikasi. Yang kelima, syndic card match, kami pakai dalam mendiskusikan evaluasi kalau di workshop. Yang ke-16, group to group exchange, biasanya kami pakai untuk mendiskusikan essay di workshop. Questions student have, menarik. Mahasiswa diminta untuk membuat pertanyaan, dan pembelajaran dimulai dari centangan terbanyak, diputar pertanyaan itu, klarifikasi. Snowballing, evaluasi, seperti bola salju, tentukan topik, dikelindingkan dari 2 menjadi 4, menjadi 8, dan jadi 2 kelompok besar, didiskusikan dengan jawaban baru dan diklarifikasi. Everyone is a teacher here, menarik karena setiap siswa atau mahasiswa menjadi guru di kelas itu, tidak hanya dosen, sehingga sharingnya luar biasa, gayeng kata orang Jogja. Nomor 20, the describing picture, 20, menarik untuk hal-hal yang bersifat values. Ini dia di kelas saya. Reading guide untuk berbasis teks, diberi pertanyaan dulu. Kalau ini beli teks dulu. Kalau info search, pertanyaan dulu. Mirip. Oke. Klarifikasi terakhir. 21 card shot untuk yang kategori-kategori. Saya akan menampilkan videonya nanti satu persatu di YouTube ini, insyaallah. Dynamic true or false. Ini ditemukan oleh salah satu training senior kami, Dr. Isam Zainema. Meta plan session, tentukan topik bagi kelompok dan gambar, minta mendiskusikan secara kelompok sesuai tema, presentasi, minta kelompok lain mengomentari, kemudian klarifikasi. Tim investigasi sama ini yang kolaboratif. Oke, saudara-saudaraku, jika kita sudah menentukan setiap pertemuan atau sub CPMK apa strateginya, metode pembelajarannya, berarti kolom metode pembelajaran di RPS ini sudah terisi. Misalnya untuk sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan hakikat konflik secara sosiologis dalam ringkasan 8 paragraf.
Strategi atau metode pembelajarannya perception student have, waktunya tatap muka 100 menit. BM ini belajar mandiri, TT tugas terstruktur karena satu SKS maknanya 50 menit tatap muka, 60 menit belajar mandiri, 60 menit tugas terstruktur. Oke, untuk strategi atau metode pembelajaran sub CPMK yang kedua adalah EcoSearch. Mini riset pustaka untuk sub CPMK yang ketiga, reading guide. Mini riset lapangan untuk sub CPMK yang kelima. Kemudian InfoSearch lagi untuk sub CPMK yang ke-6. Mini riset untuk sub CPMK 7. Dan ini adalah 2 strategi pembelajaran karena 2 kali tatap muka 200 menit, jadi 2 SKS. So begini saudara-saudara, kita mengisi metode. Metode itu kita gunakan apapun namanya, ini sama mini riset seminar kelas, mini riset seminar kelas, apapun metodenya, tujuannya adalah untuk mencapai kompetensi. Jadi asumsinya si dosen yang ahli berdasarkan pengalamannya dengan 2 strategi ini cukup untuk mencapai kompetensi-kompetensi atau sub CPMK yang ada di sini. Artinya, saudara-saudaraku, kolom metode pembelajaran sudah bisa kita isi dari macam-macam tadi itu. Nah, di metode atau di video lain saya akan sharing satu video untuk satu strategi atau metode pembelajaran kepada saudara-saudaraku sekalian. Yang pasti semua strategi tadi untuk mencapai kompetensi, dan pastikan semua metode atau strategi pembelajaran yang kita isikan di situ itu sesuai dengan karakteristik standar proses pembelajaran di SNDikti pasal 11 ayat 1 yang harus berpusat pada mahasiswa, harus kolaboratif bareng-bareng, harus efektif sesuai dengan sub CPMK, harus tematik, harus kontekstual, harus saintifik pasti, integratif, harus holistik, dan interaktif. Mahasiswa yang aktif, dengan kata lain, pembelajaran atau metode itu menggambarkan metode di RPS yang diisi tadi itu harus menggambarkan metode pembelajaran aktif di sini. So, no ceramah seperti di video saya sebelumnya. Oke. Ini dia. Dan dengan demikian di RPS itu mohon saudaraku untuk tidak menulis ceramah, but say to active learning, tulislah active learning and no passive learning. Tidak ke ceramah, karena sebagaimana berkali-kali kita diskusikan tidak sesuai dengan karakteristik standar proses pembelajaran di pendidikan tinggi menurut SNDikti pasal 11 ayat 1. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian, semoga presentasi atau video singkat kali ini tentang metode pembelajaran bagian 4 ada manfaatnya untuk kita semua, dan artinya kolom metode pembelajaran sudah berhasil kita isikan sesuai dengan sub CPMK-nya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk saya sendiri dan juga untuk saudara-saudaraku guru-guru non keguruan yang berlatar belakang non keguruan, non kependidikan seperti kebanyakan ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.